Salam berjumpa kembali teman-teman sekalian, Bapak Ibu, saudara-saudariku, sahabat-sahabat yang terkasih dalam Tuhan. Pada kesempatan ini saya mengajak kita untuk mempersiapkan kembali sedikit waktu mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari Penginjil Lukas bab 11 ayat 42 sampai 46. Yesus mengecam orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Tetapi celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu membayar persepuluhan dari selasih, inggu, dan segala jenis sayuran, tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan suka menerima penghormatan di pasar. Celakalah kamu, sebab kamu sama seperti kubur yang tidak memakai tanda. Orang-orang yang berjalan di atasnya tidak mengetahuinya. Seorang dari antara ahli-ahli Taurat itu menjawab dan berkata kepadanya, "Guru, dengan berkata demikian, engkau menghina kami juga?" Tetapi ia menjawab, "Celakalah kamu juga, hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu meletakkan beban-beban yang tak terpikul pada orang, tetapi kamu sendiri tidak menyentuh beban itu dengan satu jari pun." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, pada bacaan Injil yang telah kita dengarkan tadi masih merupakan kelanjutan dari Injil yang kemarin berkaitan dengan Yesus yang mengecam orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Tentu latar belakang dari Yesus mengecam orang-orang ini adalah bentuk hidup atau tindakan mereka yang tidak menunjukkan penampakan luar dari diri mereka, atau mereka tidak menjadi tokoh teladan dalam berkata-kata maupun dalam bertindak. Artinya tidak ada kesinambungan antara kata-kata mereka dengan perbuatannya, sehingga yang ditampilkan itu selalu merupakan sebuah kemunafikan karena berorientasi pada kepentingan, berorientasi pada sesuatu yang ingin didapat. Dengan demikian segala bentuk tindakan mereka atau penampilan keseluruhan diri mereka itu sifatnya oportunistif. Ya, artinya kan ingin mendapatkan sesuatu dari setiap tindakan, ingin mendapatkan kekuasaan dalam arti tertentu ya. Sehingga bagi Yesus apa yang mereka lakukan itu ya sesuatu yang tidak terpuji dan perlu dikecam sedemikian rupa. Jadi dengan demikian ya, antara Yesus dengan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ini ya selalu bertentangan, tidak sejalan dalam hal ini. Tentu ya kalau kita memahami mereka ini ya, orang-orang Farisi itu siapa ya? Orang-orang Farisi itu adalah orang-orang yang dianggap sebagai pemelihara hukum atau adat istiadat yang diwariskan nenek moyang. Jadi mereka itu dikatakan sebagai orang yang ya boleh dikatakan penjaga ya keaslian dari hukum itu, agar apa yang ditetapkan itu tidak dilanggar tetapi dilakukan. Di mereka itu sebenarnya baik ya, dalam arti yang sebenarnya mereka itu baik karena dianggap sebagai penjaga hukum, keaslian hukum itu. Tetapi yang menjadi masalahnya sekarang adalah mereka menerapkan atau mempraktekkan hukum itu kepada serta mengajak para pendengarnya atau orang-orang Yahudi supaya mentaati hukum itu secara buta. Dengan mereka melakukan itu, jadi apa yang dikatakan oleh orang-orang Farisi ya, jadi itu merupakan sesuatu yang harus dilakukan. Ya, meskipun di sana ya apa yang dikatakan mereka itu semuanya berorientasi pada kepentingan. Jadi disitulah posisi mereka sebagai penjaga hukum, penjaga warisan yang sudah diwariskan oleh nenek moyang mereka sampai kepada mereka saat itu.
dengan ahli-ahli Taurat itu dianggap sebagai orang yang terdidik secara khusus dalam hal kitab suci ya, Taurat itu. Jadi mereka itu ya memiliki pemahaman, pengetahuan yang cukup luas berkaitan dengan Taurat ini. Tetapi yang menjadi masalah, mereka membelokkan sedemikian rupa hakikat dari hukum Taurat itu sendiri, sehingga eh, pancaran keluarnya itu tidak menunjukkan sesuatu yang menjadi kehendak Allah dulunya ya. Apa yang diperintahkan oleh Allah tidak ada di sana. Yang ada hanyalah apa yang diperintahkan oleh manusia itu, orang-orang itu. Ya, sehingga dalam hal ini ya, ketika Paulus mengatakan kalau kamu menambahkan dan mengurangi hukum Taurat ini, keasliannya itu sudah tidak asli lagi. Sudah ada sesuatu yang tidak yang dimasukkan ke dalam itu ya. Ada yang diintervensi sehingga hukum Taurat itu sudah tidak menunjukkan keasliannya. Nah, mungkin ya berkaitan dengan hal seperti itu, fenomena seperti itu, Yesus melihat ya ini sudah di luar jalur. Jadi mereka ini perlu dikecam. Jadi mereka ini perlu dikritik, perlu dibuka borok-borok mereka supaya nantinya orang tahu ya, pendengar Yesus itu tahu bahwa mereka itu ternyata seperti itu. Nah, sehingga pada akhirnya ada sebuah sesuatu yang baru, baik yang diperoleh oleh orang-orang ahli-ahli Taurat maupun orang-orang Farisi maupun para pendengarnya. Ya, sehingga Yesus pun di situ tampil bukan sebagai orang yang mengganti hukum Taurat atau mengubah warisan budaya itu ya atau hukum itu, tetapi sebenarnya Yesus itu hanya mau memberikan sesuatu yang baru ya, menambahkan atau menampilkan sesuatu yang baru, makna dari hukum itu atau apa seharusnya yang dilakukan dari penghayatan Taurat itu. Paling tidak di sini yang diangkat oleh Yesus itu adalah harkat martabat manusia, kemanusiaan. Nah, bagaimana berhadapan dengan manusia ini? Berhadapan dengan manusia yang dikedepankan itu adalah kasih. Ya, bukan lagi sebuah tuntutan hukum, ya. Sehingga Yesus lebih mementingkan kasih, tindakan kasih yang membela kemanusiaan daripada bentuk-bentuk penghayatan hukum yang ditaati secara buta tanpa ada sikap kritis dan selektif di sana. Nah, dengan demikian teman-teman saudara-saudariku yang terkasih, tentu di sini ya itu tadi seperti yang kita bicarakan sebelumnya itu ya. Orang Farisi dan ahli Taurat tentunya tidak suka dengan cara Yesus seperti itu. Nah, mereka semacamnya tertusuk duri ya hati mereka ketika Yesus mengecam dan mengkritik mereka. Karena memang betul apa yang dikatakan oleh Yesus itu ya. Ya mungkin juga kalau kita kembali kepada para nabi dulu ya. Jadi para nabi itu ya benar-benar mengkritisi, mengupas habis ya bentuk-bentuk penghayatan dari ya raja mereka, pemimpin mereka, penguasa mereka ya. Penguasa Israel ya pada waktu itu ada Yeremia, Yeskel dan yang lain-lain itu ya yang berusaha merongrong bentuk kemapanan, tetapi itu semua hanyalah penampakan, pencitraan, kemunafikan. Jadi dalam hal ini ya tentu orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu tidak suka dengan Yesus kemudiannya. Tapi ya bagi Yesus ya hal itu memang harus dilakukan supaya mereka itu ya bertobat, supaya mereka itu ya bisa kembali kepada jalan yang sebenarnya. Sehingga teman-teman saudara-saudariku yang terkasih ya, kalau kita belajar pada hal ini bahwa Yesus itu sebenarnya mengecam diri kita juga, mengkritisi diri kita. Kalau seandainya posisi diri kita sebagai orang beriman itu berada dalam kemunafikan. Ya, nanti kita tampil suci, mulia, rajin ke gereja, tampak baik ya. Tapi kita di belakang layar diri kita ini, tubuh kita ini mempunyai rancangan-rancangan kejahatan. Rancangan-rancangan ketidakbenaran, rancangan-rancangan ketidakadilan. Tentu itu semua tidak disetujui oleh Yesus, tidak disukai oleh Yesus, dikritik habis-habisan. Dengan demikian, Allah yang mengkritik kita, ya dengan sesuatu yang tidak perlu kita lakukan. Tuhan menampilkan ajaran baru yang perlu kita hayati dalam hidup agar mengantisipasi kita tidak terjebak dalam kejahatan. Ya, itulah gunanya bahwa kita itu harus merenungkan sabda Tuhan, mendengarkan
pendalaman-pendalaman iman, lalu kemudian mendengarkan renungan para pastor, khotbah pastor, katekis, bruder, suster dan sebagainya yang mempunyai otoritas untuk menyampaikan itu, agar kita itu ya paling tidak mempunyai kesadaran iman bahwa Tuhan itu mencintai kita, menghendaki kita untuk senantiasa berada dalam jalur yang benar, tidak terjebak ke dalam kejahatan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, kita dikritik oleh Tuhan pada hari ini dengan tujuan agar kita mencoba untuk mengubah cara hidup kita. Semoga iman kita semakin diteguhkan. Amin.